Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang semoga dimuliakan Allah. Di pagi hari yang penuh barokah ini, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha yang tentunya masih dalam masa pandemi. Baru saja beberapa menit yang lalu kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid serta tahlil sebagai peringatan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa henti atau tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin semuanya. Hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan Allah. Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji, di mana kaum muslimin, muslimat sedang menunaikan haji yang utamanya yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Mereka di sana juga bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang akan diberikan kepada fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan Ismail anaknya. Singkat cerita, anak-anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya sekian lama, ya, setelah lahir kemudian dibesarkan, setelah remaja diperintahkan untuk dikorbankan, untuk disembelih sebagai ujian kesabaran. Dan ternyata Nabi Ibrahim lulus dari ujian, dan akhirnya Ismail yang akan disembelih diganti dengan kibas dari surga. Dan Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanannya terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anaknya, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 hingga 110.
Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakuna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dengan membaca seekor kibas, kagumlah ia seraya terlontar dari suatu ungkapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyebut La ilaha illallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Inilah sejarah pertamanya korban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, tetapi cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau, onta, dan lain sebagainya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikan semuanya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita juga belum mampu. Begitu banyak dosa dari pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah yang pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang solih, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tuanya, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasulnya. Iktibar yang kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah harus dilaksanakan, harus disambut dengan tegas, sami'na wa ata'na. Karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Hadirin jamaah Idul Adha yang semoga dimuliakan Allah. Iktibar ketiga adalah kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Iktibar yang keempat, jenis sembelihan berupa bahimah atau binatang ternak. Artinya dengan matinya hewan ternak, kita buang kecongkakan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hayawaniyah harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Hadirin jamaah Idul Adha, tepatlah apabila perayaan Idul Adha digunakan menggugah hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang paling besar dan punya arti besar dari sejarahnya itu. Maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia dengan air zam-zamnya yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Akhirnya dalam kondisi seperti ini, kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok saja. Terlebih-lebih di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang tidak bekerja, ya, mencari penghasilan susah, ya, dibatasi. Nah, mudah-mudahan para pemimpin kita bisa memperhatikan kita semua. Tapi berjuang untuk kepentingan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara itu lebih penting. Kendati pun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan
sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Akhirnya mari kita berdoa, mohon kepada Allah agar kita selalu diberi petunjuk, hidayah serta iman dan Islam, juga ketaatan, cinta kepada Allah dalam segala kondisi. Seperti dalam kondisi sekarang dalam masa pandemi ini, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan penyakit akan segera diangkat dari dunia ini, khususnya Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.